يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kemudian ikhwafillah, bagaimana prosesi pemandian Rasulullah SAW? Nah, ini yang banyak tidak diketahui oleh orang. Prosesi nanti salat jenazah, bagaimana penguburan Rasulullah, itu yang penting untuk kita pelajari ya. Tidak hanya peristiwa wafatnya. Maka disebutkan oleh para ulama tentang satu riwayat, qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha meriwayatkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini disebutkan dalam Mustadrak sahih dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Ummul Mukminin Aisyah berkata, lamma aradu ghuslan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat ingin memandikan Rasulullah, mereka bingung para sahabat. Mereka sebagian berkata, lama nadri anu jarridahu min thiyabihi kama nujarrid mautana, apakah kita harus menelanjangi Rasulullah dari bajunya sebagaimana kebiasaan kita menelanjangi orang-orang yang mati di antara kita dan memandikannya, am nughsiluhu wa alaihi thiyabuh, atau kita mandikan Rasulullah beliau tetap pakai baju. Dalam keadaan mereka berbeda pendapat ini, mereka subhanallah ditidurkan oleh Allah, dikantukkan oleh Allah di rumah Rasulullah. Semua para sahabat dikantukkan. Dalam keadaan kantuk itu mereka mendengar suara yang tidak tahu siapapun, dalam riwayat tidak menyebutkan suara ini Jibril kah, suara ini milik Allah kah, suara ini siapa, tidak dijelaskan. Fasami'u sautan, mereka mendengar suara yang mengatakan kepada mereka, anighsiluhu min ghairi an tujarradu min thawbihi, mandikan beliau Rasulullah tapi jangan kalian lepas bajunya. Maka kemudian mereka tersadar, dan pada akhirnya mereka pun serempak memandikan Rasulullah, tapi mereka menggosoknya dari atas baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air diguyurkan tetapi tidak mereka membuka baju Rasulullah yang beliau meninggal di atasnya. Kemudian ikhwafillah, beliau dimandikan di atas kamisnya, dan pada akhirnya ketika Aisyah melihat hal itu, beliau sempat menyesal sampai mengatakan, kalau seandainya aku punya kekuatan waktu itu, dan maksudnya kondisi bisa dikontrol, maka aku tidak akan izinkan siapapun memandikan Rasulullah kecuali istri-istrinya. Tapi sudah terjadi ya, yang memandikan Rasulullah kerabatnya, Ali bin Abi Thalib sepupunya, Al-Fadl bin Abbas sepupunya, kemudian Usamah bin Zaid cucunya, orang yang dianggap cucunya, dan beberapa orang yang lain dari kerabatnya. Beliau memandikan Rasulullah. Ada 4 orang atau 3 orang yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwafillah, beliau kemudian dikafankan. Dengan apa? Dikafankan Rasulullah, dikafankan dengan 3 lapis kain berwarna putih dari Yaman, dari kain suhuliyah, yang daerah yang berasal dari Yaman, berwarna putih. Maka beliau dikafankan dengan ini, dan ini pula yang diikuti oleh kaum muslimin. Kemudian bagaimana salatnya, salat jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat Sunan Abi Ibnu Majah, walaupun hadisnya ada dhaif, tetapi sepakat para ulama hadis ini dijadikan sebagai dalil bagaimana mereka menyolatkan Rasulullah. Rasulullah disolatkan tanpa seorang imam pun. Jadi kalau kita tanya sama orang, siapa imam salat jenazah Rasulullah, nggak ada. Jadi masuk rombongan kaum muslimin yang cukup di kamar Rasulullah, mereka menyolatkan Rasulullah tanpa imam, sendiri-sendiri. Selesai mereka keluar, masuk lagi laki-laki, rombongan laki-laki, sampailah habis laki-laki Madinah, masuklah kemudian para perempuan, ummahat, nisaul muslimat, mukminat, mereka masuk berombongan menyolatkan Rasulullah tanpa imam. Begitu selesai muslimat seluruhnya, hampir menjelang malam, anak-anak dimasukkan oleh para sahabat, dan mereka disuruh sholat menyolatkan Rasulullah. Begitu laki-laki habis, perempuan habis, anak-anak kecil habis, masuklah para budak kemudian menyolatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu saking lamanya, saking banyaknya orang yang menyolatkan Rasul, sampai prosesi sholat ini berlangsung sampai hari besoknya. Maka Nabi meninggal hari Senin di waktu duha tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, dan beliau dikuburkan di hari Selasa malam Rabu antara salat Isya dan Maghrib dan Isya, tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, benar ya? 12 Rabiul Awal, hari Selasa malam Rabu, benar? 13 Rabiul Awal, malam
masuk tanggal 14 antara maghrib dan isya, di mana mereka kemudian menggemumikan Rasulullah SAW. Kemudian mereka juga terjadi khilaf ketika ingin mencari di mana Rasulullah SAW dikuburkan. Ikhwafillah, sebagian para sahabat mengatakan nudfinuhu sallallahu alaihi wasallam fi mimbarihi, ayo kita kuburkan Rasulullah di mimbarnya. Sebagian lain mengatakan tidak, jangan, nudfinuhu fi musallah, kita kubur beliau di tempat beliau salat, yang biasa tempat beliau salat di rumahnya. Sebagian mengatakan jangan, nudfinuhu fil baqi, kita kuburkan Rasulullah bersama kaum muslimin di kuburan Baqi. Dalam keadaan mereka berdebat seperti ini, Abu Bakar saat itu sedang keluar. Begitu Abu Bakar datang, beliau mengatakan, apa yang kalian perselisihkan ini? Kata mereka, kami sedang membahas tentang di mana Rasulullah akan kita kubur. Beliau mengatakan kemudian, hadis ini dhaif, dhaif kan Syekh Albani. Tapi sepakat para ulama hadis ini dijadikan dalil, dan ini ijma kemudian dilakukan oleh para sahabat, bahwasannya inilah menjadi pegangan para sahabat ketika itu, walaupun dari sanadnya ada dhaifnya. Di mana Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan, wallahi ma nasitu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, aku belum lupa wahai kaum muslimin apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pernah bersabda, ma qabadallahu nabiyyan illa fi mawdhi'il ladzi yajibu an yudfan fihi, tidak ada satu nabi pun yang dicabut nyawanya oleh Allah di suatu tempat kecuali itulah tempat beliau dikuburkan. Jadi para nabi itu nggak boleh dipindah. Dia meninggal setempat, disitulah digali kuburannya. Maka begitu mendengar perkataan Abu Bakar ini, bergegas langsung seorang sahabat Ansar yang bernama Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu an, yang sudah siap dengan kampaknya, langsung membongkar tempat tidur Rasulullah, firash Rasulullah. Jadi nggak butuh ranjang dari emas, spring bed tebalnya 2 meter, nggak. Jadi berat. Beliau hanya tidur, subhanallah. Antum kalau baca Yaumun fi baiti Rasulillah, sehari di rumah Rasulullah, ini buku sudah terjemahkan, tolong dibaca ya khafillah, biar kita tahu kesederhanaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik, tapi ya Allah tempat tinggalnya, rumah sangat sederhana. Maka beliau pun tidur itu hanya beralaskan selimut yang sangat tebal. Kalau musim panas seluruhnya dijadikan sebagai kasur, kalau musim dingin setengahnya dibagi menjadi kasur, setengahnya untuk selimut beliau sallallahu alaihi wasallam, enggak ada apa-apa lagi. Maka kemudian diangkat oleh Abu Talhah Al-Ansari, kemudian digalikan kuburan untuk beliau. Dan catat, karena Abu Talhah Al-Ansari orang Ansar, beliau menjadikan untuk Rasulullah kuburannya lahat. Cara penguburan dalam Islam ada berapa macam? Cara membuat kubur dalam Islam ada 2 macam. Ada berapa macam? 2 per 3 atau 1 macam? 2. Apa itu, Pak? Apa itu istilahnya dalam bahasa Islam? Kuburan di dalam Islam ada 2 bentuk ya. Yang pertama lahat. Antum kita gali kuburan, kita sudah paham lah ya. Gali kuburan, kemudian ada lubang di sampingnya. Ini lahat namanya. Sementara bentuk yang kedua yang syar'i juga, itu adalah antum ingat namanya syak. Dari kata syaqqa yashuqu, membelah. Yaitu bahasa apa tadi? Apa istilahnya antum bilang tadi? Kacafuri. Yaitu kuburan kita gali seperti ini ya khafillah, kemudian kita gali lagi galian seukuran ini yang nanti kita tempatkan peti atau manusianya. Kita tutup dengan papan lagi, baru setelah itu timbun. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana beliau itu mengatakan, subhanallah, perkataan yang sangat bagus ini sebagai faedah bagi kita. Beliau mengatakan, wa yajuzu fil qabri al-lahd wa syaq. Boleh, kata Syekh Albani mengomentari tentang peristiwa Rasulullah digalikan lahat oleh Abu Talhah Al-Ansari. Ingat ya khafillah, penduduk Makkah itu pakainya syaq. Penduduk Makkah adatnya itu pakai kacafuri tadi itu. Yaitu digali sedikit, enggak terlalu dalam, kemudian tengah-tengahnya dibolongin lagi, kemudian baru ditanam, karena tanahnya agak keras di Makkah. Sementara di Madinah tanahnya gembur, berpasir. Ya, kayak sebagian tempat kita di Indonesia ini. Bisa digali. Maka untuk Nabi digalikan lahat oleh sahabat Abu Talhah Al-Ansari. Tapi dengar apa kata Syekh Al-Albani, wa yajuzu fil qabri al-lahd wa syaq. Dan boleh kita mempraktekkan apabila kita menguburkan orang dengan memakai lahat dan syaq, yaitu lahat dengan lubang di samping setelah lubang kuburan, kemudian syaq, lubang di tengah setelah lubang kuburan tersebut. Li juryanil amal alaihi ma fi ahdin nabi, karena hal ini sudah diamalkan di zaman Nabi SAW oleh beliau dan para sahabatnya. Walakinnal awwal afdal, tetapi yang pertama itu lebih utama. Apa itu yang pertama?
lahad. Kenapa afdal? Lianna Allah Ta'ala la yakhtar li nabihi illa al-afdal. Karena Nabi SAW tidak pernah dipilihkan antara dua hal oleh Allah, dan beliau milih kecuali yang dipilih oleh Nabi, itu yang paling baik. Dan Nabi SAW ketika meninggal, Rasulullah dibuatkan oleh para sahabat lahad. Maka kita kaum muslimin, kalau memang mampu membuat lahad, itulah yang terbaik untuk mencontoh Rasul kita yang mulia Muhammad SAW dengan menggunakan lahad. Tapi kalau seandainya tanahnya keras, mampunya kita pakai kaca furi atau belah atau syak, maka kita pakai pun tidak masalah, karena dua-duanya boleh di dalam Islam. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan oleh para sahabat, dan siapa yang turun ke dalam kuburnya? Al-Imam Ibnu Ishaq, Muhammad Ibnu Ishaq, ulama pertama yang menulis dan mempelajari tentang sirah an-nabawiyah. Semua riwayat sirah kembali kepada Imam Muhammad Ibnu Ishaq, yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Ishaq. Beliau adalah rujukan ulama sirah semuanya. Hatta Ibnu Hisham itu rujukannya kepada Al-Imam Muhammad Ibnu Ishaq Al-Ansari, di mana Ibnu Ishaq radhiyallahu anhu mengatakan, wa kana alladhina nazalu fi qabri Rasulillah, dan orang-orang yang turun di dalam kuburan Rasulullah SAW untuk meletakkan jenazah beliau yang mulia, yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah sepupunya juga Al-Fadl ibn Abbas, putra dari Abbas bin Abi Thalib, kakak dari Abdullah bin Abbas, Al-Fadl. Kemudian Qatham bin Abbas, kakak pula dari Abdullah bin Abbas, Qatham. Wa Syakran, maula Rasulullah, dan Syakran, pakai sin ya, Syakran pakai qaf, Syakran, pembantu atau budak Rasulullah. Berapa budak Rasulullah yang antum tahu ya khafillah? Sebutkan 5 budak Rasulullah yang beliau dengan sukarela menawarkan diri untuk menjadi pembantu Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau perintahkan aku apa saja, aku akan lakukan. Intinya jangan usir aku ya Rasulullah, aku ingin menjadi pelayanmu. Siapa mereka yang paling terkenal? Sebutkan 5 atau 4 yang paling terkenal. Yang pertama siapa? Syakran. Yang kedua beliau. Kemudian yang ketiga Thauban. Yang keempat Safinah. Yang kelima ada namanya tadi yang diajak oleh Nabi untuk berziarah ke Baqi. Siapa? Abu Muwaihibah. Kemudian ada lagi yang lain, beberapa orang yang lain, mereka disebutkan di dalam sirah tidak kurang dari 5, 6 atau 7 lah budak Rasulullah SAW. Ada Syakran, ada Thauban, ada yang disebutkan oleh beliau, ada Abu Muwaihibah, kemudian ada yang lain-lain juga dari ada Safinah yang kita sebutkan tadi. Nah, di antara yang turun ke kuburan Rasulullah salah satu budak beliau yaitu Syakran. Mereka berempat kemudian meletakkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lahatnya, ikhwafillah azakumullah, dan pada akhirnya berakhirlah prosesi pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membahas wafatnya Rasulullah, apa yang tersisa bagi kita? Apa yang tersisa bagi kita sekarang? Yang tersisa bagi kita sekarang tidak lain dan tidak bukan, yang paling penting untuk kita ambil adalah ma hiya durus wal ibar al mustanbatah min wafati Rasulillah. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa wafatnya Rasulullah SAW? Itu yang paling penting buat kita. Bukan hanya tahu bagaimana proses wafatnya Rasulullah, tapi pelajaran apa yang kita dapat. Ini sudah dekat zuhur? Belum? Silam. Ya. Ana akan sebutkan secara cepat ya khafillah azakumullah tentang pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari faidah atau pelajaran dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pelajaran yang kita dapat ya khafillah, tolong diingat, annahu laqad syaa Allah taala an yakuna al-maut nihayah kulli insanin mahma tala umruh wa mahma kana mawqi'uhu min al-hayah. وتلك سنة الحياة كما عبر عنها القرآن الكريم في قوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون وقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. Pelajaran pertama yang paling besar ya khafillah, bahwasannya kematian itu pasti akan memiliki ajal bagi semua manusia yang hidup. Bagaimanapun panjang umurnya dan bagaimanapun kondisi statusnya di dunia ini, dia nabi, dia rasul, dia adalah kekasih Allah, manusia yang paling dekat. Asal dia makhluk hidup, asal dia manusia, pasti akan ada ajalnya. Karena inilah yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Maka dari sini juga bantahan apa? Salah satu bantahan apa?
Bantahan tentang siapa? Keyakinan sebagian kaum muslimin tentang masih hidupnya Nabi Khidir. Nabi Isa diangkat ke langit, nanti beliau turun. Yang di dunia ini, sebagian kaum muslimin meyakini hidupnya siapa? Nabi Khidir. Ini ayat-ayat ini bantahan. Yang pertama, nggak ada manusia yang bisa kayak iblis kecuali iblis, karena dia dapat dispensasi dari Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan umurku sampai hari manusia dibangkitkan. Dipanjangkan umurnya buat apa? Bukan buat beribadah, tapi apa? La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan manusia anak Adam. Gara-gara dia aku dikeluarkan dari surga. Tugasnya hanya untuk menyesatkan manusia. Maka sampai dia bersumpah di hadits qudsi, wa izzatuka wa jalaluka ya Rabb la aghwiyannahum ma damatil arwahum fi ajsadihim. Kata iblis, janji di hadapan Allah, demi Allah, demi kemuliaan dan keagungan ya Allah, aku akan menyesatkan anak keturunan Adam selama roh mereka berada di jasad mereka. Artinya selama mereka hidup, aku akan sesatkan mereka. Tapi Allah yang maha pengampun dan penyayang berfirman apa? Wa izzati wa jalali la aghfiranna lahum mastaghfaruni. Dan demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan mengampuni hamba-hambaku selama mereka beristighfar dan memohon ampun kepadaku. Untuk melawan iblis, karena kita terjumus kepada iblis, karena tidak akan pernah dia berhenti. Cara untuk selamat adalah selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah, karena Allah buka pintu taubat yang tidak pernah ditutup oleh Allah sampai datang dua hal, yaitu datangnya kematian, datangnya kiamat, yang kedua sampai nyawa belum menyampai gargarah atau kerongkongan kita. Selama itu belum terjadi, dua hal ini belum terjadi, taubat dan istighfar kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah, pelajaran pertama, tidak ada manusia hatta Khidir pun. Bantahan kedua, hadis Nabi di mana Nabi SAW menegur dengan keras siapa? Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau di Madinah, karena beliau orangnya cerdas, Umar cepat faham, beliau tertarik ketika melihat lembaran-lembaran Taurat yang dibaca orang Yahudi di Madinah. Beliau sempat mengambil beberapa, meminjam dan dipelajari. Disuruh Zaid ibnu Thabit, yang disuruh oleh Nabi untuk mempelajari bahasa Yahudi, untuk menerjemahkan dan mengartikan lembaran-lembaran Taurat yang dia pinjam dari orang-orang Yahudi. Maka Nabi ketika melihat hal itu terjadi, beliau bertanya, "Ma hadhihi ya Umar?" Apa itu yang ada di tanganmu wahai Umar? Beliau mengatakan, sahifatun minat Taurah ya Rasulullah. Ini adalah beberapa lembaran Taurat wahai Rasulullah. Begitu marah dan merah pada muka Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, awi syakin anta bin al-Khattab, engkau ragu terhadap apa yang aku bawa ini wahai Umar? Wallahi law anna akhi Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalau saudaraku Musa alaihi salatu wassalam bin Imran masih hidup, maka tidak ada jalan bagi dia kecuali dia wajib untuk mengikuti ajaran. Kok kau pelajari itu loh, Taurat ini sudah jelas-jelas dirubah. Maka pada akhirnya ikhwafillah, ini juga sebagai bukti kalau seandainya ada Khidir masih hidup, pasti ada riwayat yang menyatakan Khidir menyatakan kenabian dan kerasulan Rasulullah sebagai nabi terakhir. Maka ini pendapat yang batil ya ikhwafillah. Kalaupun ada, berapa jarak antara Rasulullah dan Nabi Isa? 6 abad. Berapa jarak antara Rasulullah dengan Nabi Musa? Hampir 8 abad. Apa iya umur orang ada sampai sekarang ini berapa abad nih? Rasulullah aja kita sudah 14 abad ini sekarang. 1400 itu Hijriah, belum lagi dari umurnya Nabi SAW. Maka sangat tidak masuk akal ikhwafillah, terbantahkan oleh dalil-dalil yang ada. Tidak ada manusia yang dipanjangkan oleh Allah umurnya melebihi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini pelajaran pertama ikhwafillah. Kemudian pelajaran yang kedua ikhwafillah azakumullah, bahwasanya tidak ada manusia yang akan selamat dari sakaratul maut. Jikalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau merasakan sakaratul maut, beratnya sakaratul maut, sehingga beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min sakaratul maut, Allahumma a'inni ala sakaratul maut. Ya Allah, aku berlindung meminta tolong kepadamu dari beratnya sakaratul maut. Bagaimana dengan umatnya? Maka karena itu jangan lupa untuk kita selalu berdoa ya khafillah, Allahumma rizukna husnal khatimah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kita berdoa juga, Allahumma a'inna ala sakaratil maut, ya Allah bantulah kami nanti untuk menghadapi sakaratul maut, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan hal itu. Pelajaran yang ketiga ya khafillah,
anna mautan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zam al-masaib allati halat bil ummah, bahwasannya musibah wafatnya Rasulullah adalah musibah terbesar yang menimpa umat ini, umatul Islam. Wa yatlubu Rasulullah minna an nadhkura bi musibatina mautahu wa firaqahu. Dan apabila kita tertimpa oleh suatu musibah, Nabi minta dari kita untuk mengingat musibah terbesar itulah musibah wafatnya Rasulullah, karena hilangnya Islam, berkurangnya Islam, mulai banyaknya penambahan dan pengurangan pada Islam itu terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Maka karena itu Rasulullah menyeru kepada kita, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ayyuma ahadum minan nasi au minal mu'minin usiba musibatin falyata'azza bimusibatihi bi anil musibah allati tusibuhu bighairi fa inna ahadan min ummati lam yusabu bimusibatin ba'di ashadd alaihi min musibati. Maka kata beliau, wahai sekalian manusia, wahai umatku, siapapun di antara manusia, apapun di antara kalian yang tertimpa oleh suatu musibah, maka hendaklah dia mengingat sesungguhnya musibah yang paling besar adalah musibahku. Maka apabila dia itu ditimpa musibah, hendaklah dia bertakziah, menghibur dirinya dengan musibah kehilanganku, maka sesungguhnya itu adalah musibah yang terbesar. Kemudian yang keempat, ya khafillah, annama qaddama an-nabi min khairin akthar mimma qaddama ayyi qaribin aw habib, bahwasannya kebaikan yang telah diberikan oleh Rasulullah kepada kita umatnya itu lebih banyak, lebih besar dari kebaikan siapapun dari keluarga kita atau orang dekat kita kepada kita. Yang paling banyak memberikan kebaikan kepada kita adalah Rasulullah, karena beliau yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada kita di dalam hidup ini. Kemudian pelajaran selanjutnya, ikhwafillah, bahwasannya hirsun Nabi fi hathi ummatihi 'alal 'amal salih. Begitu banyak Nabi ketika sakit menganjurkan umatnya untuk melakukan amal-amal saleh. Di antara wasiat-wasiat Nabi yang disampaikan ketika beliau sakit, di antaranya beliau mengatakan 3 hari sebelum beliau meninggal, as-salatu wa ma malakat aimanukum. Wahai kaum muslimin, salat, perhatikan salat, dan hendaklah kalian memperhatikan budak-budak kalian, berbuat baiklah maksudnya kepada mereka. Kemudian wasiat yang lain, Nabi sampai mengatakan, sampai Rasulullah SAW menutup wajahnya dengan kain penutup, kemudian beliau membuka, kemudian beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara, semoga Allah melaknati Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka masjid. Fala tattakhidhu kubur anbiya nabi, fala tattakhidhu qabri idan, maka janganlah kalian menjadikan kuburanku nanti tempat untuk bertemu. Lalu kemana sekarang kok kuburan Nabi di dalam? Pada awalnya kuburan Rasulullah tidak di dalam masjid. Fahimtum ya khafillah? Dan ingat, khulafaur rasyidin ketika melakukan perluasan terhadap masjid, mereka meninggalkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah sini dan belakang. Di zaman Utsman bin Affan, perluasan ke arah samping kanan dan ke arah belakang, terus melebar. Tetapi ketika datang zaman Abdul Malik ibn Marwan, salah seorang khalifah Umayyah, beliau melihat bangunan masjid ini tidak simetris, benar ya? Simetris. Artinya tidak ideal lah bentuknya. Jadi misalnya masjid ini malah melebarnya ke sini, sementara kubahnya masjid di sini, jadi nyamping. Kalau di sebelah kiri kan, maka kubah itu akan tengah-tengah begitu. Masjid Nabi itu akan yang pas tengah-tengah. Maka dia pun minta izin dari para ulama, termasuk waktu itu Al-Imam Malik ibn Anas waktu itu mengajar di Masjid Nabawi, beliau minta fatwa. Pada akhirnya Imam Malik bin Anas membolehkan dan mengizinkan, tetapi beliau tetap dengan penyesalan. Beliau mengatakan, jikalau seandainya tidak dihancurkan kuburan rumah Rasulullah SAW agar manusia nanti bisa mengambil ibrah dari kesederhanaan Rasulullah SAW, tapi kemudian dihancurkan dan dimasukkan ke dalam masjid. Pada awalnya itu bukan masjid ya khafillah. Jadi harus kita tahu sejarah awalnya itu bukan masjid. Dan Nabi dengan perkataan mengatakan, semoga Allah melaknati Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid, maka jangan jadikan kuburanku nanti sebagai tempat untuk berkumpul. Kemudian ikhwafillah, di antara wasiat juga yang diwasiatkan oleh Nabi untuk i'tisam bi kitabillah wa sunnatihi. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan, kitabullah wa sunnati. Di riwayat lain, kitabullah wa ahli. Aku tinggalkan kepada kalian 2 hal yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua adalah sunnahku. Jadi beliau tidaklah
meninggal wafat kecuali telah memberikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada umatnya. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, ahammiyatul wasaya fid daqaiqil akhirah min al-hayah wa fi kulli munasabat yustahsanu dzikraha fiha. Kita dianjurkan untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu memberikan wasiat-wasiat atau menulis wasiat-wasiat ketika kita merasa sakit keras atau kita merasa wah kok rasanya penyakit ini sudah berat sekali. Dianjurkan kita untuk menulis wasiat, menceritakan utang kita kepada istri, kepada keluarga, kepada siapa, entah itu dengan diketahui oleh orang atau di tempat rahasia yang nanti mereka akan temui paling tidak. Kita taruh di bawah bantal atau di laptop yang istri bisa buka. Oh ternyata suamiku punya wasiat begini. Kayak Masya Allah ada seorang ustadz ketika sakit, dia merincikan, nanti buku saya tolong dikasih ke ini, tolong nanti ada sebagai Masya Allah. Bahkan salafus saleh mereka itu sampai menjelaskan ketika tidur mereka meletakkan wasiatnya selalu di bawah bantalnya agar istrinya mendapatkan wasiat tersebut. Dan ini sudah dilakukan oleh Nabi. Beliau banyak memberikan wasiat ketika beliau sakit keras kepada umatnya. Kemudian yang selanjutnya, ikhwafillah, al-hathu ala sabr fi kulli masaib. Ada anjuran dari kisah Abu Bakar untuk kita menjadi orang yang teguh dan sabar menghadapi semua musibah, dan musibah terbesar tentunya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa bagaimana Umar tadi sampai beliau mengancam para sahabat tidak terima dengan wafatnya Rasulullah. Ini bukti, kata sebagian ulama, fi dzalika dalilun ala syiddati wa amaqati mahabbati sahabah bi Rasulillah. Dalam kisah Umar terdapat bukti yang nyata betapa dalam dan betapa kuat cinta para sahabat kepada Rasulullah. Mereka tidak rela dan tidak mau berpisah dengan Rasulullah SAW, sampai mereka Umar merupakan ayat yang menceritakan bahwa Rasulullah pun manusia biasa, beliau akan meninggal dengan sendirinya atau terbunuh di medan perang, sebagaimana dalam surat Ali Imran 144 tadi. Nah ini ikhwafillah yang bisa kita sampaikan mengenai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi perenungan bagi kita, mengambil pelajaran, dan semoga ini juga memperkuat rasa cinta kita kepada Rasulullah. Beliau telah banyak memberikan hal-hal yang baik bagi umatnya, bahkan sampai detik-detik beliau akan meninggal memberikan pelajaran yang begitu banyak kepada umatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.